Ya, baik. Sebelumnya terima kasih Pak Gel hari ini telah menyempatkan untuk melihat aplikasi Eprovo ya Pak. Tapi memang sebelumnya sudah ada pembicaraan sebelum di jauh sebelumnya ini memang mungkin ada sedikit customize untuk Eprovo dan sebagainya. Dan ini di sini ada saya selaku Aura sebagai PIC-nya dan di sini ada Pak Abdillah sama Pak Andrew untuk tim development kaminya. Nah, ini Pak, sebelum saya melihat untuk melihat ke aplikasinya atau nanti dikenalkan dengan Pak Abdillah, presentasi mungkin sebentar aja kecil-kecil sedikit. Saya belum paham banget nih Pak untuk pemenuhan atau kebutuhan di perusahaan Bapak itu seperti apa. Kan kemarin katanya ada mau integrasi dengan Accurate ya Pak ya sama Mekari ya Pak ya kalau nggak salah ya Pak. Agak gini aja, saya jelasin aja Mbak ya, Oh, berarti boleh silakan Pak. kebutuhannya. Jadi selamat pagi Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Kami ini perusahaan The Tamarin sedang mencari ini ya untuk software mainly untuk procurement dan purchasing serta inventorisasi warehouse gitu. Kebetulan kami memang ada eh, existing ya sistem yang digunakan oleh tim finance juga. Jadi itu sebenarnya additionalnya aja, apakah kami bisa ada integration gitu dengan yang existing. Cuman mainly-nya kami tetap butuhnya untuk sistem procurement approval gitu kan, mulai dari request user request, lalu sampai ke tim procurement, lalu nanti dari tim procurement akan bisa apa purchase order ke vendor. Nanti kalau udah kita bisa membandingkan gitu kan dari quotation dari vendor, nanti dibandingkan, dievaluasi, lalu nanti kalau udah kita melakukan approval gitu kepada tim manajemen dan director. Nah, itu kami butuh software tersebut agar prosesnya itu transparan dan efisien gitu Bapak Ibu. Karena mungkin selama ini kami masih melakukannya secara semi manual lah gitu. Email, WhatsApp, lalu dokumen yang ditandatangan juga by ini kan manual, by hand. Nah, eh, jadi ada kemungkinan kalau proses approval-nya itu lama, lalu proses evaluasi antar vendor itu belum setransparan itu gitu. Karena kan tidak semua orangnya bisa melihat gitu kan karena tidak online. Nah, yang kami butuhkan itu sebenarnya itu. Lalu yang kedua adalah juga eh, inventorisasi warehouse, di mana kami juga ada operation yang sedang berjalan. Jadi nanti setiap material purchase yang atau procurement dilakukan itu juga setelah dikirimkan barangnya akan kami kirimkan ke warehouse. Lalu di situ di warehouse-nya akan eh, menampilkan stok lah barang itu ya, baik itu yang masuk maupun yang keluar dari warehouse dan juga oleh siapa, kapan, gitu kan. Jadi itu juga bisa ke track. Karena sekarang isunya juga mungkin kita track dari inventory-nya itu belum maksimal seperti itu. Nah, kira-kira seperti itu. Lalu juga kan nanti sebenarnya nanti butuh ada apa ya? Misalnya ketika kita procurement kan nanti butuh ada pembayaran ya. Ketika sudah terima invoice dari vendor. Nah, itu dari kami mungkin nanti tim finance-nya bisa masuk di situ hanya kayak cukup oh invoice ini sedang diproses gitu. Invoice ini sedang dibayar statusnya gitu ya. Invoice ini sudah dibayarkan gitu. Sehingga nanti tim procurement atau purchasing itu bisa terinform gitu. Kalaupun nanti accountingnya belum integrasi nggak apa-apa. Yang penting statusnya itu udah terinform oleh tim finance gitu. Kira-kira overall kayak gitu dulu sih yang kami butuhkan sekarang. Dan juga kami jadi nanti kalau udah ada kira-kira seperti apa sistemnya, boleh ajukan penawaran gitu ke saya nanti. Oke, kira-kira itu dulu dari saya. Mungkin ada pertanyaan atau klarifikasi dari tim Ya, baik Pak. approve. Baik, terima kasih Pak. Eh, Sebelumnya memang Bapak membutuhkan berarti aplikasi Eprok juga dengan approval, dengan inventory yang nantinya akan dilanjutkan untuk sistem pembayaran ya Pak ya, seperti itu ya Pak ya, kemungkinan ya. Ya, utamanya tetap di procurement Approval, ya, Mbak. Procurement, procurement-nya ya. approval, sampai nanti barangnya masuk ke warehouse. Itu utamanya di situ dulu. Ya, baik.
Mungkin dari Pak Henry ada sedikit tambahan. Di sini ada Pak Henry juga, Pak Gel selaku eh, pimpinan tim developmentnya. Oh iya, Pak Gil, selamat siang. Mau tanya Pak, kalau saat ini untuk sistem yang dipakai, pakai apa aja ya Pak ya? Kami ada Pak sistem apa namanya inventory-nya. Cuman untuk approval-nya sendiri sebenarnya belum ada Pak sepertinya untuk approval-nya gitu. Setahu saya Oh, jadi masih manual jadi approval. Tapi inventory-nya itu udah ada gitu. Cuman karena mm, ini masih saya rasa sih inventory-nya sekarang juga masih agak manual itu masih belum optimal gitu Pak. Jadi barangnya juga masih belum apa ya masuk keluar itu masih belum efisien lah ininya apanya pencatatannya seperti itu. oh, Tapi oke. kalau dari tim accounting finance-nya itu, ini di luar yang procurement ya Pak ya. Eh, Mm-mm. Tim accounting finance itu udah pakai, kalau nggak salah Accurate sama Wakari gitu. Cuman itu kan di luar yang procurement purchasing. Cuman nanti kalau ternyata bisa diintegrasikan itu kan lebih baik seperti itu. Oke, berarti asumsi untuk awal ini Pak, mungkin kita lepas dulu ya, nggak integrasi misalnya ya. Nah, Betul. Yang saya eh, mau tadi paling itu aja Pak, statusnya Pak. Misalnya barang ini udah di invoice dari vendor gitu kan. Nah, tim mm, mm, procurement cuma mm, perlu tahu statusnya aja nih, bisa nggak tim finance-nya ini sebagai tim finance-nya udah terinform kalau ada invoice satu gitu kan. Yang kedua, mm. bisa menginformkan lewat sistemnya juga kalau oh ini udah di apa proses, ini sudah dibayar seperti itu Pak. Jadi nanti tim procurement juga terinform dengan baik gitu kan. Intinya seperti itu. Oke, baik. Pak, mau tanya nih. Jadi kalau tadi Bapak bilang ada proses approval. Approval itu kalau Bapak bayangkan itu di titik mana aja ya, Pak ya? Misalnya ada user mau minta barang. Nah, ketika minta barang berarti ada approval. Pertama itu. Ada titik lain nggak, Pak, yang Bapak bayangkan, Pak? Jadi flow-nya seperti ini Pak. Pertama user kan perlu barang ya Pak. Maka kita Mm-mm. membuat nih kan request gitu kan, request barang, request material lah mungkin Ya. atau nah nanti tim procurement menerima request tersebut maka tim procurement akan sourcing gitu kan dari Mm-mm. vendor sesuai spesifikasi yang di request dari user. Nah setelah itu nanti akan ada eh, dia bisa menemukan beberapa vendor yang Baik. memberikan penawaran ke kita kan. Nanti di situ kita evaluasi Pak mana nih yang terbaik dari segi harga, dari segi delivery, dari segi spesifikasi seperti itu. Oke, baik. Jadi kalau udah itu nanti procurement akan rekomendasi Pak item ini kenapa gitu kan. Ada scoringnya gitu kan. Misalnya Baik. harga paling murah atau delivery paling sesuai dengan kebutuhan gitu. Karena nggak cuma harga ya, misalnya delivery ternyata kita butuh paling cepat ya mungkin kita pilih yang itu seperti itu. Dari situ nanti akan ini Pak itu asesmennya itu akan dilanjutkan akan di-approve oleh misalnya manajer procurement-nya seperti itu lalu dilanjutkan ke director gitu jadi semua itu terinform nanti Pak ujung-ujungnya seperti itu. Oh, oke. Jadi untuk approvalnya itu pertama dari sisi permintaan apa sorry vendor ini ya Pak ya, vendor pemenang gitu ya. Ya user dulu Pak, user yang paling pertama yang butuh. Itu biasanya user kan berarti approvalnya oleh atasannya dan seterusnya kira-kira gitu ya Pak. Iya kira-kira seperti itu. Terus kemudian dari sisi procurement sendiri juga ada approval di vendor sourcingnya. Setelah itu vendor kan akan jalan tuh Pak. Nah begitu jalan, nah kalau untuk saat ini Pak, ketika Bapak rilis PO, vendor itu kan akan mengirim barang ke tempat Bapak. Nah itu udah dalam sistem atau masih manual Pak saat ini Pak? Setahu saya ini masih manual Pak sekarang masih Oh gitu. masih semi manual iya betul. Jadi nggak ada tuh di misalnya Bapak pakai Accurate sistemnya ya. Nah itu nggak ada di orang finance akan masukkan penerimaan barangnya dicatat gitu. Purchase ordernya juga terbitnya juga pakai Excel berarti ya. Kurang lebih seperti itu ya. Sepertinya pakai Excel Pak benar purchase order sekarang. Iya benar-benar PO-nya Oke oke. Excel Berarti terus kita keluarin ya di dokumen gitu aja Pak nanti kita kita oke. kasih. Berarti untuk finance yang di sistem itu kemungkinan besar masuknya mulai dari itu ya Pak, tagihan dari vendor ya. Gimana Jadi Pak boleh bilang? kalau misalnya boleh diasumsikan karena tadi PO-nya itu belum by system, berarti penerimaan barangnya juga kemungkinan besar juga belum by system. Jadi Iya, misalnya nih, Bapak order material, berarti ketika material itu masuk, berarti stok belum langsung update tuh di sistem.
kemungkinan besar seperti itu. Ya, Jadi harus diupdate secara manual nanti Pak oleh betul. tim gudangnya nanti gitu. Ya, berarti di gudang ada semacam apps juga untuk inventory, tapi di inputnya manual ya untuk tahap Input awalnya. manual, betul betul Hmm. betul. Ya, Nah, ya. di sistem yang ada ini kemungkinan besar itu masuknya berarti dari saat si vendor itu melakukan tagihan. Berarti kan Bapak akan menerima tagihan itu mungkin dari tim procurement, berarti akan menyalurkan ke finance gitu kan. Iya, iya. Nah, mungkin dari titik itu diinput oleh tim finance. Nah, boleh Betul. oke, berarti boleh diasumsikan sebelum penerimaan invoice itu dilakukan manual ya. Iya, betul betul betul. Oh, oke, baik baik. Kami cukup clear sih kebutuhannya. Jadi kemungkinan besar mungkin modul diperlukan adalah procurement standar, terus ditambah mungkin nanti ada em, 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 ditambah approval sama mungkin si vendor Bapak kalau untuk vendor atau nagih itu perlu masuk portal aplikasi nggak Pak? Perkiraan. Jadi mereka Gini sih Pak, kalau dari kita sih sebenarnya eh eh kalau vendor sih saya prefernya sih jangan masuk portal dulu ya karena kan ribet gitu. Karena gini Pak, jadi ini kan pengguna kami ini bukan yang high tech gitu lah Pak intinya ya. Jadi lebih ke yang lebih generasi lebih tua lah seperti itu dan juga eh, kami ini kan bergeraknya di bidang oil and gas gitu. Uh, saya rasa ini agak agak apa ya, mungkin lebih banyak korespondensinya memang awalnya email Pak. Tapi nanti kalau kita udah clear dengan satu vendor ya kita akan apa namanya atau beberapa vendor penawaran ya nanti kita akan list down sendiri gitu. Mungkin nanti kita bisa import lah gitu, import ke database sendiri gitu. Ekspor atau oke import oke. nggak tahu itu namanya apa. Pokoknya tapi intinya sih intinya kami sih kalau bisa vendornya ya secepat mungkin ngirim email gitu aja nggak harus portal itu nanti kan agak lama ya takutnya gitu. Hmm, hmm, hmm. Pak kalau boleh tahu Pak vendornya itu kurang lebih ada berapa banyak ya Pak? Secara jumlah sendiri nggak Hmm, banyak Pak sebenarnya karena kan barang kami ini yang provide itu yang bisa juga nggak banyak Pak gitu. Barang-barang oke. kami ini bukan barang-barang FMCG ya Pak. Barang-barang kami ini barang-barang oil and gas yang ya vendornya emang nggak banyak gitu Pak intinya tuh seperti itu. Oh, oke. Kalau secara apa jumlah transaksi dokumennya Pak kurang lebih 1 bulan misalnya Bapak terbit PO atau penerimaan barang gitu Pak ada berapa kurang lebih Pak supaya mau Nah, dapat gambaran kira-kira perlu sesederhana apa gitu Pak. gini Pak, kalau yang sekarang ini kita belum mulai proyeknya Pak. Jadi mungkin secara PO mungkin dalam 1 bulan untuk operasinya sendiri sih nggak banyak Pak. Mungkin saya nggak tahu yang pasnya berapa. Mungkin nggak nyampe 40, 50 mungkin gitu dalam sebulan ya. Oke baik. Cuman buat ini aja Pak, consumable standar. Tapi kalau nanti untuk project Pak, kan itu kita bakal banyak kan Pak, material untuk project construction gitu kan. Jadi, nah ini kemungkinan saya nggak tahu jumlahnya berapa, tapi saya rasa sih akan banyak gitu Pak untuk yang project ini bisa mungkin 1 bulan bisa 100 lebih. Itu saya nggak tahu pasti berapa, tapi intinya ini akan banyak Pak. Gitu. Oh, oke baik Pak. Jadi mungkin nanti kita coba proposalkan itu di fase 1 dulu aja ya Pak ya kalau begitu ya. Yaitu yang tadi yang menutup di depan gap gap di depan tadi supaya itu juga termonitor dan tercatat Iya, Pak. Yang mungkin yang seperti itu ya. yang kebutuhan procurement purchasing-nya dulu aja, Pak, sampai Baik. inventarisasi. Nah, nanti kalau mau diintegrasi tuh nanti bisa ke depannya berikutnya lah gitu. Oke, baik. Pak, tadi Bapak sempat bilang inventarisasi itu inventarisasi yang mana ya, Pak ya? Warehouse, Pak, warehouse. Karena kan nanti Warehouse ya. barangnya setelah kita beli kan nanti akan kita masukin ke warehouse, Pak, ya kan. Di situ nanti berarti kan kita perlu tahu stoknya, perlu tahu apa. Sebenarnya sekarang udah ada sih kayak apa apa ya sistem online-nya stoknya juga. Cuman ya kalau ternyata ada penawaran yang lebih terintegrasi ya, ini juga Oh, oke, terbuka baik. gitu sebenarnya. Tuh. Ya, kemungkinan sih karena kalau misalnya nggak terintegrasi nanti ketika penerimaan barang stoknya nggak terupdate tuh, Pak. Benar, makanya itu maksud saya. Hmm. Iya, Oke, biasanya kan kalau untuk stoknya standar ya, berarti in out movement.
sama paling stock taking ya, paling seperti itu ya. Sama harus ada ini ya Pak, siapa yang ngeluarin, siapa yang nerima itu Pak maksudnya. Itu yang penting Oke, juga. baik. Ya, betul-betul. Approval, apa bukan approval apa ya? Saya juga namanya nggak tahu. Intinya siapa yang check in check out itu siapa gitu. Hmm, hmm, hmm. Oke, tapi berdasarkan sederhana aja ya Pak ya, innya berapa, outnya berapa gitu ya, itemnya apa Sama, aja, iya dari quantity. siapa dan ke siapa Pak, itu juga dari siapa ke siapa. Ya, betul. Hmm, hmm. Pak, itu kok dari siapa ke siapa biasanya karena ada beda lokasi atau apa ya Pak ya? Karena nanti di projectnya Pak, dari warehouse mungkin ngirimnya itu ke tim yang mechanical, atau mungkin ke electrical, atau Oh, mungkin yang oke. ke tim beda-beda gitu Pak. Nah, Beda kalau departemen nggak ya. jelas, kita takutnya, loh ini barang keluar tapi nggak ada yang tahu ke siapa. Ah, itu kan ada kemungkinan fraud gitu Pak. Hmm, Jadi hmm, nanti hmm. kita Oke. menghindari itulah Pak, karena nanti keluarnya barangnya nggak ke satu tim doang gitu. Oke, baik. Mhm. Cukup clear, Pak. Tim yang lain ada pertanyaan? Enggak, saya clear, Pak. Clear ya? Oke. Mungkin kalau dari saya sih cukup clear juga, Pak. Pak Gilang. Nanti kalau paling nanti kita coba bikinin semacam proposalnya. Nanti kalau perlu kita diskusiin, mungkin di next meeting gitu ya, Pak ya. Ya. Sama ini Pak, saya mau tambahan aja. Mm-mm. Pertama, ini gini Pak, sebenarnya kan seperti yang saya bilang tadi, ini kan kita berharap sistem ini membantu kita ya Pak ya, bukan malah bikin apa ya, meribetkan gitu lah intinya ya Pak. Ya, Ini kira-kira ada nggak ya fitur entah itu mobile app atau itu WA, jadi approval-nya itu bisa lebih. Iya, bahkan nggak kan to be honest kita kalau kerja itu di industri ini kan pakai WA semua ya Pak gitu. Jadi lebih enak kalau kita apa bisa cek juga by WA atau by saya nggak tahu kalau mobile app ada atau enggak gitu. Tapi intinya kalau memang ada yang bisa memudahkan itu mah nggak harus selalu lewat ini apa namanya website atau apapun itu. mm-mm. Boleh ditawarkan juga Pak gitu maksudnya. Oh, oke. Kalau Pak, ternyata kalau misalnya minimal itu mobile app itu apakah cukup, Pak? ya Karena silakan nanti kalau dibuat penawaran apa aja hmm, gitu. ya, Misalnya soalnya kalau kalau bisa Pak, ternyata kalau bisa mobile app, monggo kalau ternyata bisa sampai WA gitu ya, integrasi WA juga bisa ya itu akan lebih membantu lagi. Seperti itu sih Pak sebenarnya. Ya, kalau WA itu cuma problemnya Pak, ada cost tambahan Pak, karena kalau kalau secara ofisial WA itu ada sistemnya bisnis pricing. Jadi dia per kirim pesan tuh dikenakan biaya Pak. Gitu. Hmm. Kecuali yang non resmi, tapi non resmi itu bisa bisa apa namanya? Bisa entah kapan di bandnya gitu. Nah, itu yang dikhawatirin. Jadi mendingan nanti coba saya masukkannya, kita masukinnya pakai yang mobile app dulu standar. Jadi maka nanti nggak tim nggak usah perlu akses ke web gitu. Notifikasinya juga bisa by apps-nya, nanti di approve by apps juga gitu. Ya, ya Mm-mm. intinya kan biar lebih mempermudah Pak gitu aja sih sebenarnya Betul. kalau dari Mm-mm. saya. Iya Sama ya, ini sih baik. paling Pak, kan kita juga biasa terima quotation itu dari vendor tuh PDF gitu Pak. Nah, saya harap tuh Mm-mm. ini Pak, nanti ketika di sistemnya sendiri itu ada fitur buat upload PDF aja langsung Pak gitu. Jadi jangan sampai kita timnya itu procurement harus input manual. Aduh harganya berapa? Nanti kan takut salah juga gitu. Kayak, paham nggak maksud saya Pak? Jadi langsung ke PDF gitu kalau bisa ada pilihan PDF lah gitu kalau bisa tuh. Jadi gimana ya saya jelasinnya? Kadang nih orang sini kalau masukin manual nih lama takutnya gitu sih Pak. Gitu. Cuman itu ya, Oh, ini saran saya aja sih Pak. Kalau ternyata dari PDF-nya atau ada concern dari Bapak itu gimana juga, monggo nanti di ini aja didiskusikan. Seperti itu. oke Pak. Maksudnya PDF itu auto quotation ya Pak ya? Ya, misalnya dari quotation dari vendor gitu masuk PDF, PDF, PDF dan beda-beda formatnya semua biasanya kan Pak gitu. Oh ya. Mm-mm. Nah, saya nggak tahu nih apakah ada fitur kita bisa upload PDF, dia Oh terdeteksi gitu kayak oh ini harganya berapa gitu atau saya kurang ngerti juga ya. ya. Jadi Ya intinya sebenarnya Pak, kalau PDF itu untuk baca secara apa, aplikasi itu membaca direct itu kemungkinan besar agak sulit. Walaupun bisa, tapi bisa jadi angkanya bisa jadi salah. Nah, biasanya kalau untuk best practice-nya itu, si vendor itu waktu mau melakukan penawaran, mereka harus masuk portal tuh Pak, setidaknya. Namanya portal, misalnya Bapak punya portal untuk penawaran gitu ya. Nah, mereka ketika login ke portal, mereka bisa input tuh Pak, angkanya berapa, nilainya berapa, walaupun nanti akan disertakan juga PDF-nya. Tetapi mereka yang akan memecah datanya tuh Pak, seperti itu.
Jadi mereka nggak cuma upload PDF, tapi mereka juga akan menuliskan itemnya apa, kuantitinya berapa. Sorry, itemnya mungkin nggak perlu, tapi kuantitinya berapa dan harganya berapa gitu, Pak. Atau quantity juga bisa jadi di log, cuma harganya aja. Jadi mereka karena waktu Bapak bikin PO, apa waktu bikin apa namanya RFQ, itu kan pasti akan ada nama item sama quantity. Nah, mereka cuma tinggal masukin harga seperti itu. Nah, jadi mereka udah masukin harga, jadi Bapak tinggal tarik datanya. Bahkan karena mereka udah bisa masukin harga, sehingga Bapak juga bisa langsung sistemnya bisa menganalisa siapa siapa yang penawaran terbaik dan seterusnya. Seperti itu. eh ya saya cuma worry nanti vendornya juga nggak ini Pak, nggak apa ya, nggak se nggak seresponsif, bukan responsif apa ya, nggak seteliti itu. Saya nggak tahu sih nanti gimana vendornya. Mm-mm. Mungkin selain input mungkin ada opsi ini Pak, nanti bisa nggak ya buat ekspor, sorry, import Excel file gitu Pak. Mungkin nanti vendor tuh kasih aja Excel file table, apa kolomnya Oke. udah kita tentuin kan gitu, kolomnya apa aja, nama apa, Mm-mm. description, harga, quantity, itu udah kita, kalian isi pokoknya sesuai template ini. Nah, kayak gitu. Itu bisa nggak, Pak? Itu nanti Bisa-bisa tinggal aja, Pak. di-upload aja gitu nanti si Excel-nya gitu. Oh, oke. Berarti dari hal ini berarti mungkin untuk penginputannya akan dibantu oleh tim procurement, tapi supaya tidak ribet gitu inputnya ya Pak ya, paling ya. Iya, tapi Excel-nya mungkin yang ngisi udah si vendornya gitu, atau siapa lah Dengan gitu. format, Ya, ya dengan dengan format yang format udah yang kita Bapak tentukan berikan. seperti itu. Baik-baik. Ya, mendingan begitu juga bisa Pak. Jadi diasumsikannya bahwa mendingan portal tidak bisa diakses dari vendor dulu gitu ya. Jadi Iya, semuanya jadi takutnya nanti dilakukan oleh ribet tim dong internal portalnya ya. di akses vendor dan mereka malah banyak pertanyaan, kita jelasin pusing lagi Pak. Mending kita kasih Excel, ini tolong isi semua unit, apa, description, quantity, harga, pokoknya jangan salah. Udah, itu Mm-mm. aja sih Pak menurut saya gitu. Jadi nanti mereka kan kalau Excel udah pasti ngerti ya Pak, Excel udah pasti ngerti, dan yang penting udah kirim ke kita Baik. sesuai format yang kita tentukan. Jadi nanti kita juga nggak usah input manual lagi Pak, tapi tinggal apa? Tinggal import filenya gitu kan ke database. Oke, ini catatan lagi. Berarti semuanya ini dilakukan di secara internal dulu ya untuk semuanya. Jadi Iya, silakan Pak, silakan. diperhatikan itu. Oke, baik. Silakan, silakan. Karena Eh, pengalaman saya sih Pak, kalau harus input satu-satu item manual website itu makan waktu Pak, gitu kan. Lebih enak kalau Excel, apa, Betul-betul. ekspor gitu Pak sebenarnya. Impor impor Excel gitu, lebih cepat. Setuju Pak, setuju Pak. Oke, baik. Berarti nanti bisa saja waktu Bapak kirim RFQ, Excel itu langsung di email secara otomatis. Jadi nanti ketika eh, terima RFQ, si vendor juga udah dapat format Excelnya dan seterusnya. Ya, Nah, mungkin betul nanti kita Pak, akan betul, pikirkan betul, seperti betul. itu. Ya, betul, betul. Seperti itu Pak. Oke. Oke, Pak, sekali lagi ya Pak ya, kalau berarti kalau flow-nya nih Pak, user waktu minta barang itu selalu dari user ya. Mungkin kita Dari bilang user aja Pak, pertama, ya, benar. Dulu dari user user. request. Setelah user request, Bapak akan menerima user request-nya setelah approval misalnya. Kemudian Bapak akan cari vendor. Ketika dapat vendor, Bapak akan masukkan approval ke seseorang. Kemudian setelah itu baru bisa rilis PO. Kira-kira seperti itu ya Pak ya? Ya, Pak, kita akan request quotation lah, RFQ Pak, request for quotation kan ke mereka, mereka kirim quotation Iya ke betul. kita gitu kan, biasanya via email atau WhatsApp. Mm-mm. Email sih biasanya karena official. Ya kita dari situ kita akan masukin ke sistem Pak. Oh ini apa, kita terima ini kan, yang kayak tadi saya bilang kan Pak, Ya. apa, quotationnya. Baru nanti kita setelah kita analisis mana yang paling terbaik itu baru rilis PO gitu Pak. Tapi rilis PO-nya tuh approval dulu Pak gitu kan, by manager, habis itu by director gitu Pak. Baru kita rilis PO-nya nanti seperti itu. Oh, oke baik. Nah, setelah itu vendor kirim barang, kita terima pakai good receipt, dah mentok sampai situ ya Pak ya, kira-kira ya. Nah, terus Iya, tapi nanti supaya good receipt-nya itu bisa nggak outstanding, Bapak juga akan mengecek secara berkala itu sudah dibayar atau belum, kira-kira seperti betul, itu. betul Pak, betul, betul. Mm-mm. Oke, Oh, tetapi satu untuk lagi bayar, Pak, mungkin Hmm? mungkin satu lagi Pak, tambahan, bisa nggak ya, payment terms-nya itu nggak cuma satu satu termin Pak, mungkin nanti ada opsi apa ya, misalnya ada invoice kayak yang terminnya itu, jadi statusnya nanti gini aja Pak, statusnya udah pembayaran termin satu, udah DP gitu itu Pak, DP pembayaran termin satu, pembayaran termin 2, pembayaran termin 3 gitu sih Pak. Statusnya nanti di Oke. kolom statusnya, karena kan biasanya barang-barang kita nggak apa,
nggak Nggak langsung payment full ya. semua di depan Pak, iya. Nah, tapi ada DP, Hmm. ada termin satu, termin 2 seperti itu. Oke, yang menentukan bahwa itu terpin satu dan terpin dua itu berarti nanti dilakukan input manual ya Pak ya? Oh iya, dari procurement nanti Pak Ya yang dari procurement. data lima, iya kan, Ya, dari quotation itu biasanya. baik Tapi berarti yang update statusnya itu adalah tim finance nanti gitu, ketika udah dibayar oh gitu. oke berarti nanti yang portal ini juga mungkin diakses oleh tim finance kalau misalnya mereka sudah membayar suatu invoice atau termin tertentu, mereka langsung cek si apa checklist ya Pak ya. Kira-kira Betul, seperti betul, itu. betul. Sama mungkin ada bukti PDF-nya gitu, saya lupa. Ya, Ya, proof, bukti paymentnya ya. iya, betul, betul. Oke, oke baik. Ada tambahan lain Pak yang kira-kira Iya, belum di mungkin notice? nanti sekalian sama proposalnya aja Mas. Tapi saya perlu tahu juga mungkin ini Pak, kira-kira pengerjaannya berapa lama ya menurut dari requirement inilah yang sudah-sudah itu kira-kira berapa lama pengerjaannya seperti Hmm, itu. oke. Kalau standarnya Pak, kalau untuk requirement seperti ini mungkin sekitar 4 bulan Pak. Itu kira-kira dari segi timeline Bapak gimana Pak? Nah, karena kalau dari kami sendiri ya proyeknya memang mulainya agak cepet Pak. Kalau bisa tuh bulan Juni atau Juli itu udah mulai gitu untuk apa sistem Juli ya. seperti itu sih. Berarti Cuman ya Hmm, hmm, nanti hmm. silakan didiskusikan apa apakah bisa apa di optimize gitu kan, misalnya. Baik. Mungkin nanti coba kita cek dulu ya Pak ya. Karena tadi ada penggabungan dengan sistem inventory juga kan ya. Mungkin itu yang perlu dicek atau bisa jadi jalannya mungkin kalau misalnya nanti kita nggak sanggup sampai eh, 2 bulan selesai, mungkin nanti di split fasenya bisa juga seperti itu. Nah, mungkin juga ada peran seperti itu, Pak. Mungkin misalnya pertama si procure purchasing flow-nya dulu gitu kan. Nanti kalau Betul. baru karena kan barang jadi gini Pak, barang kita juga datangnya lama-lama Pak. Biasanya datangnya mungkin 2 bulan, 3 bulan. Jadi Oh nanti gitu. sulit mungkin Pak. Iya iya betul. Yang penting PO terbit dulu ya Pak ya. Iya, dan udah jelas itu PO-nya apa, approval-nya jelas semua terdokumentasi dengan baik gitu. Oke oke baik. Jadi ini kita notanya di go live-nya di bulan Juli ya Pak ya. Kemungkinan sih itu Pak dari project ininya, schedule-nya sih seperti itu Oke kemungkinan. oke. Coba kita Nanti itu saya ya. kabarin lagi nanti ke siapa, ke Mbak Aura nanti kalau ada update. Baik. Sama Oke. ini Pak, kalau udah ada klien-klien sebelumnya juga nanti bisa di ini apa-apa, misalnya siapa aja sih klien-klien sebelumnya gitu, yang terutama di bidang ini Pak, oil and gas atau construction Pak, gitu. Oh Jadi oke. ada apa namanya kredensial lah untuk nanti tim juga apa atau director juga untuk apa bisa menilai gitu loh Pak. Ya. Kan biasa kan Oke baik. director ini pernah kalian siapa seperti itu kan Ya, biasanya gitu. baik. Pak, tapi mungkin buat catatan aja Pak, untuk saat ini sih kalau untuk yang model apa procurement ini itu kita kayaknya belum ada custom yang untuk oil and gas gitu. Jadi paling kita cantumkan nanti customer-customer yang kira-kira services senada ya Pak ya. Paling itu aja. Ya atau construction ya, intinya yang mirip-mirip lah Pak kalau bisa gitu. Coba nanti kita kumpulin sama tim yang lain gitu ya Pak ya. Cuma kalau Ya, uh, kalau untuk app-nya sendiri kita juga sudah ada beberapa deployment yang mirip seperti ini bahkan udah mulai dari awal sampai ujung Pak dan udah integrasi sistem juga seperti itu. Jadi mungkin nanti coba kita cek sama tim yang lain ada yang mirip ya, nggak. ya. Oke. Hmm, Oke, Pak. Oke oke baik. Baura, kalau dari saya cukup. Pak Gen, ada tambahan? Enggak, kalau dari saya cukup. Dari Pak Agel mungkin ada tambahan lagi atau dari tim yang lainnya? Dari Pak Indro atau Pak Abdillah? Bisa cukup Bu. Ya. Cukup ya. Baik, dari Pak Agel juga cukup ya Pak. Ya cukup Mbak. Baik, nanti akan kami diskusikan dulu, baru nanti saya akan kirimkan proposalnya ke Bapak ya, Pak Agel ya. Nanti Iya, kalau ada apa-apa, tinggal di WhatsApp aja, by WhatsApp dengan saya nanti. ya. Baik, kalau memang sudah tidak ada ingin ditambahkan, saya tutup untuk meetingnya hari ini. Terima kasih banyak Pak Gel atas waktunya. Selamat siang. Oke, selamat Iya, siang. terima kasih. Selamat siang Pak Gel.